Salut! 3 pemain asing Persebaya datangi Polsek Simokerto untuk wujudkan impian seorang bonek disabilitas. Mantan pemain Persebaya Arif Satria telah dilepas oleh klubnya Rans Nusantara. Apakah manajemen tertarik memulangkannya? Opsi pengganti The Valente jika pergi dari Persebaya. Apakah manajemen tertarik dengan Raja Nainggolan? Yes. Alhamdulillah akhirnya. Penantian bonek terjawab sudah. Bek kokoh ini siap temani Dusan di lini belakang. Salut! 3 pemain asing Persebaya datangi Polsek Simokerto untuk wujudkan impian seorang bonek disabilitas. 3 pemain asing Persebaya Dusan Stefanovic, Song Wuyang, dan Bruno Moreira mengunjungi Polsek Simokerto Sabtu 5 November 2023 malam. Kunjungan mereka kali ini dalam rangka memenuhi permintaan dari seorang bonek mania yang berasal dari Jalan Tambak Laban, Surabaya. Rahul sebelumnya, Kapolsek Simokerto Kompol Muhammad Irfan telah berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas Kelurahan Tambak Rejo, Aibtu Sukamto, dan komunitas bonek disabilitas untuk secepatnya mewujudkan impian Rahul. Rahul adalah fans berat Persebaya yang sangat mengidolakan pemain asing Persebaya dari Brasil, Bruno Moreira. Dia ingin sekali bertemu langsung serta foto bersama dengan pemain andalan Persebaya tersebut, cerita Irfan. Pertemuan antara ketiga pemain asing Persebaya dengan Rahul di ruangan Kapolsek Simokerto ini berlangsung dengan penuh kegembiraan dan keakraban. Rahul nampak senang karena impiannya bisa terwujud. Saya sangat senang bisa bertemu langsung dengan Bruno Moreira. Dia adalah pemain idola saya, kata Rahul. Irfan mengaku turut terharu dan bahagia melihat seorang Rahul yang menyandang disabilitas bisa bertemu dengan pemain sepak bola idolanya. Saya senang bisa membantu mewujudkan impian Rahul. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menebarkan kebaikan, kata Irfan. Irfan menambahkan kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya terhadap penyandang disabilitas. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya bagi penyandang disabilitas, harap Irfan. Mantan pemain Persebaya Arif Satria telah dilepas oleh klubnya Rans Nusantara. Apakah manajemen tertarik memulangkannya? Ex-kapten Persebaya Surabaya Arif Satria resmi dipinjamkan oleh Rans Nusantara FC, bakal balik perkuat Bajul Ijo. Rans Nusantara FC resmi mengumumkan bahwa bek tengah Arif Satria akan dipinjamkan ke klub lain di putaran kedua musim ini. Pengumuman itu diketahui dari media sosial resmi Rans. Selamat berjuang di tempat baru, semoga sukses dan mendapatkan performa terbaikmu, @arifsatria_28. Tulis Rans Nusantara FC. Arif Satria sendiri musim ini sudah tampil sebanyak 11 kali bersama The Prestige Phoenix. Belum diketahui kemana pemain berusia 28 tahun itu dipinjamkan. Tidak menutup kemungkinan Arif Satria bakal kembali memperkuat Persebaya. Ya, sosok Arif Satria tentu sudah dikenal oleh pendukung Persebaya Surabaya, yaitu bonek. Pasalnya pemain berposisi bek tengah itu sempat memperkuat Bajul Ijo selama 2 musim. Ia mencatatkan total 27 pertandingan selama berseragam Persebaya. Tak cuma itu, Arif Satria juga kerap didapuk sebagai kapten Persebaya pada Liga 1 2021-2022 lalu. Sementara kondisi Persebaya Surabaya juga masih membutuhkan pemain bertahan tambahan. Opsi pengganti The Valente jika pergi dari Persebaya. Apakah manajemen tertarik dengan Raja Nainggolan? Persebaya Surabaya urgensi gelandang metronom. Ex-AS Roma yang tengah nganggur ini bisa jadi opsi menarik bonek cek sosoknya. Persebaya Surabaya potensi bakal mencari pemain asing anyar pada bursa transfer paruh musim ini. Persebaya Surabaya disinyalir bakal mencari sosok gelandang anyar setelah nama The Valente Santer bakal dilepas Bajul Ijo.
Klub yang bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo itu berpotensi bakal melepas Valente setelah sosok So Yamamoto dikabarkan akan mengisi pos yang ia tinggalkan. Dan satu nama yang layak menjadi pertimbangan adalah gelandang tengah asal Belgia, keturunan Indonesia, Radja Nainggolan. Lantas, bagaimana kans Persebaya Surabaya jika benar tertarik mendatangkan Radja Nainggolan? Kans Persebaya Surabaya jika tertarik mendatangkan Radja Nainggolan terbuka lebar. Pasalnya Radja Nainggolan saat ini berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh klub Seri C, SPA praktis Persebaya Surabaya tak perlu repot untuk melakukan negosiasi transfer kepindahannya. Persebaya hanya tinggal mengajukan tawaran nilai kontrak menarik untuk Radja Nainggolan agar tertarik merapat pada paruh musim nanti. Selain itu, pengalaman besarnya kala memperkuat beberapa tim di Eropa seperti AS Roma dan Inter Milan bisa jadi nilai lebih yang layak dipertimbangkan Persebaya Surabaya terlebih. Pemain kelahiran Antwerpen itu juga memiliki 30 caps bersama timnas Belgia dengan 6 gol yang sudah dikreasikan. Sementara itu untuk segi finansial, masuknya Radja Nainggolan juga berpotensi menarik atensi para sponsor yang bisa saja berdatangan karena nama besar yang ia miliki. Meski begitu, Persebaya Surabaya harus mempertimbangkan faktor cedera hamstring yang saat ini dialami oleh pemain 35 tahun itu sebelum akhirnya memutuskan untuk mendatangkannya. Yok opo lur menurut sampean kabeh? Cocok opo nggak Radja Nainggolan iki gabung Persebaya ganteni Valente? Seng kabare arep outsoko Persebaya. Tulisan tanggapan dulur-dulur nang ngisor iki yo. Yes, alhamdulillah akhirnya. Penantian bonek terjawab sudah. Bek kokoh ini siap temani Dusan di lini belakang. Penantian bonek akan kehadiran pemain anyar mulai terjawab. Manajemen Persebaya Surabaya mendatangkan bek tengah yang baru, Jan Victor. Pemain asing asal Brasil ini rencananya akan diduetkan dengan Dusan Stevanovic di putaran kedua Liga 1 musim ini. Bek berusia 28 tahun itu dinilai kredibel melakukannya, yakni memperkuat lini pertahanan Green Force. Prediksi itu tak lepas dari rekan jejak pemain bernama lengkap Jan Victor Silva Paixão tersebut. Pemain kelahiran Bahia, Brasil 18 September 1995 pernah membela sejumlah klub di Asia. Victor pernah membela klub Korea Selatan Chunbuk Cheongju FC. Dia terakhir membela klub Malaysia, Kelantan FC. Pengalaman itu membuatnya dinilai cukup mumpuni meski belum pernah merasakan kompetisi di Indonesia. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Victor dinilai bakal padu dengan Stevanovic dalam menggalang pertahanan Green Force di putaran kedua nanti. Duet Stevanovic dan Victor memang memikul tanggung jawab berat di putaran kedua, terlebih Persebaya sudah kebobolan 27 gol sejauh ini. Bahkan Persebaya telah kemasukan 10 gol dalam 3 laga terakhir. Sayang, belum diketahui apakah Victor dapat segera dimainkan saat Persebaya menjalani laga tandang ke markas Barito Putra di Stadion Demang Lehman pada Kamis 9 November yang jelas. Victor akan menjadi andalan baru bagi bonek. Apalagi manajemen telah melepas sejumlah pemain di lini belakang. Sebut saja Yohanes Kandaimu yang diselesaikan hingga akhir putaran pertama ini.